Aksi heroik bidan desa selamatkan pasien. Keuskupan Agung gelar misa requiem serentak. Arang briket sehat jadi usaha rumahan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi heroik seorang bidan desa menyelamatkan ibu hamil viral di media sosial. Bidan tersebut langsung membawa pasien dengan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Sidikalang. Inilah video amatir yang merekam aksi heroik seorang bidan saat mengantarkan pasien ibu hamil yang akan dioperasi di Rumah Sakit Umum Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar terlihat seorang bidan mengendarai mobil ambulans. Wanita ini merupakan seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Parongil yang berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota. Setelah berkoordinasi dengan atasan, dengan sigap bidan ini membawa pasien yang mengalami pecah ketuban tersebut ke Rumah Sakit Umum di Kota Sidikalang. Keterbatasan tenaga kerja sopir ambulans membuat Puskesmas selalu kesulitan menangani kendala pada pasien. Menurut bidan Doyo Berutu, pasien sudah mengalami pecah ketuban dan membutuhkan penanganan serius, sehingga dirinya dengan cepat berkoordinasi dengan atasan untuk membawa pasien ke rumah sakit umum. Jadi saya berembuk dengan Ibu Kepala Puskesmas, dan Ibu Kepala Puskesmas memutuskan agar saya yang berangkat dan menyetir ambulan untuk merujuk pasien tersebut. Kemudian saya setelah semuanya selesai, pemasangan infus, pemasangan oksigen, kami berangkat. Saya menyetir ambulan dan saya didampingi oleh 2 bidan desa Palipi. Demikian. Pasca peristiwa ini, pasien ibu hamil berhasil melewati tahap persalinan dan melahirkan anak yang sehat. Pasien juga sudah pulang ke rumahnya dalam kondisi normal. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, pasca penggerebekan judi sabung ayam, oknum anggota DPRD di Kabupaten Asahan membantah dirinya terlibat. Dalam pengakuannya, rumahnya hanya menjadi penangkaran dan jual beli ayam laga. Petugas kepolisian menggerebek praktik judi sabung ayam di kawasan Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dalam penggerebekan ini diketahui petugas menyita sejumlah alat bukti dan 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kepada petugas, oknum anggota DPRD berinisial PP membantah dirinya terlibat perjudian sabung ayam. Kepada petugas, dia mengatakan rumahnya merupakan tempat usaha penangkaran dan jual beli ayam laga, bukan lokasi perjudian. Menurut tersangka PP, sebelum ayam dijual, ayam terlebih dahulu dicoba dengan cara diadu di laga agar dapat memastikan kekuatan ayam tersebut. Ia tidak mengetahui saat sesi tes tersebut terdapat perjudian yang dilakukan oleh orang lain. Ia juga tidak mengetahui adanya wasit di lokasi yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saya nggak tahu ada pakai isi atau apa judi, karena saya di situ jual beli ayam, mana yang bagus harusnya kan memang dites dulu, mana yang bagus itu dijual. Untuk penyediaan tempatnya untuk laga apa juga nyediain ya? Enggak, untuk ngetes ayam yang mau dijual. Tapi bukan berjudi ya itu? Enggak. Selain menetapkan PP sebagai tersangka, petugas Polres Asahan juga menahan SR dan SN sebagai pelaku perjudian sabung ayam. Sementara PP ditetapkan tersangka karena sebagai penyedia tempat perjudian. Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara.
Saudara, revitalisasi lapangan Merdeka Medan dinilai tidak mengembalikan fungsinya sebagai tempat bersejarah. Meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota, Koalisi Masyarakat Sipil di Medan menggugat agar lapangan Merdeka dijadikan cagar budaya nasional. Lapangan Merdeka Medan dengan luas 4,8 hektar merupakan lokasi bersejarah tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia wilayah Sumatera Timur. Sejarah ini menjadi alasan kuat Koalisi Masyarakat Sipil menggugat agar lapangan Merdeka selayaknya menjadi cagar budaya sehingga terhindar dari pengelolaan lapangan komersial. Tahun 2021, Wali Kota Medan telah memutuskan lapangan Merdeka menjadi cagar budaya kemudian direvitalisasi. Namun revitalisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Miduk Huta Barat, revitalisasi dinilai mengarah pada komersialisasi dengan adanya pembangunan area komersial 2 lantai di bawah tanah. Merawat setiap cagar budaya yang ada di lokal dia. Ini ada yang diabaikan, kok mau jadi dibuatnya lagi tempat-tempat yang aneh-aneh. Taman Ria tadi bahasanya Pak Burhan. Nah, kita sebenarnya mau mengingatkan itu aja. Dia juga mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil akan melanjutkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit ke tingkat kasasi. Meskipun sebelumnya Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sementara kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Redianto Sidi Jambak mengatakan pihaknya tidak menggugat hasil revitalisasi, namun menuntut agar lapangan Merdeka Medan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Atas putusan Pengadilan Tinggi itu kita sudah mengajukan kasasi 17 Maret dan sudah kita upload memori kasasinya pada 7 April yang lalu. Ada 2 poin utama yang kita persoalkan dalam memori kasasi kita. Yang pertama bahwa judek faksi, Hakim PN dan Hakim PT itu tidak menerapkan pembuktian dalam gugatan itu. Ada 3 unsur utama yang harus dilindungi di lapangan Merdeka Medan, yakni hamparan lapangan, pohon tiram besi, serta memori bersejarah lapangan Merdeka Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Keuskupan Agung gelar Misa Requiem, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, mengenang Paus Fransiskus, Keuskupan Agung Medan akan menggelar Misa Requiem atau Misa Arwah. Misa berlangsung serentak pada Jumat sore. Berkaitan dengan meninggalnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April kemarin, Keuskupan Agung Medan mengajak seluruh imam dan umat untuk berdoa secara khusus bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 26 April pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum pemakaman di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan secara serentak akan menggelar Misa Arwah atau Misa Requiem yang dijadwalkan pada hari Jumat sore. Kanselarius Keuskupan Agung Medan, Pastor Adrianus Sembiring mengajak seluruh umat untuk turut serta dalam misa. Perayaan Ekaristi akan disusun khusus, seluruh kolekte dalam Misa Requiem akan diserahkan kepada Nuntius atau Kepala Diplomat Gereja sebagai uang duka. Diminta secara serentak mempersembahkan Misa Requiem bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan pada Jumat sore 25 April 2025. Jadi para imam diajak untuk mengkoordinir dengan sebaik mungkin agar sebanyak mungkin umat Katolik ikut dalam perayaan tersebut. Usai pemakaman Paus akan berlangsung hari berkabung selama 9 hari. Misa Arwah untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, 2 rumah kontrakan di Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan ludes terbakar. Akibatnya 2 orang warga meninggal dunia. 2 orang warga di Jalan Jamin Ginting Gang Keluarga, Kelurahan Padang Bulan, Medan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran temukan korban di dalam satu kamar mandi. Mereka diduga terjebak saat akan menyelamatkan diri. Selain 2 orang meninggal, 1 orang anak mengalami luka bakar serius. Menurut kepala lingkungan setempat, ada 2 rumah yang terbakar. Kebakaran itu diduga akibat aktivitas memasak di salah satu kamar rumah. Jadi kejadiannya itu sekitar 1:30 pagi. Jadi api itu berawal dari belakang rumah belakang. Kronologinya kata warga, anak ini masak mie-nya di dalam kamar gitu, Pak. Jadi mungkin namanya anak-anak megang api kompor kan, nah itulah dia. Ada berapa rumah yang terbakar itu? Ada 2 rumah, Pak. Ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa ada 2 yang meninggal, 1 luka bakar. 2 korban yang meninggal dunia yakni 1 orang dewasa bernama Jaka 34 tahun dan seorang anak bernama Aldo 8 tahun. Sedangkan seorang bocah berusia 5 tahun bernama Adam terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Kini petugas kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Binjai mendapat pantauan langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dapur umum diperiksa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka memastikan program makan bergizi gratis MBG di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dalam lawatannya, Ayu meninjau lokasi dapur pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG dan memastikan program MBG dapat terpenuhi dengan baik. Ayu yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memberikan makanan bergizi gratis pada ibu hamil dan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Harapannya agar warga dapat bebas dari stunting. Layanan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kota Binjai untuk saat ini masih ada 1 tempat. Namun, Ayu Isyana menilai proses pelaksanaannya sudah cukup baik. Diharapkan layanan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Setelah memastikan penyaluran MBG ke masyarakat berjalan lancar, Ratu Ayu Isyana turut mengantarkan makanan MBG ke sejumlah rumah warga di kawasan Binjai Utara dan Binjai Timur dengan menggunakan sepeda motor. Ini kami hadir ke Kota Binjai untuk dalam rangka ada launching gerakan Ayah Teladan Indonesia di seluruh Indonesia. Dan sebelum acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena seperti kita ketahui, 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan waktu yang sangat penting, masa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Lawatan ini mendapat antusias warga. Warga Binjai bilang pemerintah selayaknya memberikan perhatian lebih pada warga, terlebih yang kurang mampu di Kota Binjai. Disuruh jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola sehatnya juga. Nah, dengan kedatangan Bu Amen harapannya apa nih, Bu? Ya, semoga bisa ngebantu masyarakat di sini juga. Masyarakat di sini seperti apa keadaannya? Yang perlu diperhatikan lagi. Pemerintah menargetkan dengan program makan bergizi gratis, kualitas masyarakat Indonesia meningkat, terutama di tingkat pelajar. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Arang briket sehat jadi usaha rumahan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, warga desa Sunggal Kanan Kabupaten Deli Serdang mengeluh Jalan Setia Makmur rusak dan penuh lubang. Akibatnya aktivitas dan akses jalan masyarakat terganggu.
Inilah kondisi jalan makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah, Pak. Nggak mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Orang pada mengeluh lah, Pak. Semoga jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini Pak, kasihan Pak. Makanya kami pun gondok juga dengannya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau ekoprinting. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamidah, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita asal Kota Medan mampu meracik sampah organik menjadi arang briket. Hasil eksperimennya kini diberi nama briket sehat dan laku di pasaran seperti pengelola rumah makan, kafe, dan hotel. Berbekal hasil eksperimen dan penelitian tesis semasa di bangku perkuliahan, seorang wanita warga Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, mampu menciptakan produk briket sehat. Produk briket atau arang bakar ini diracik dengan campuran sampah organik seperti daun, kayu, dan tempurung kelapa dibakar hingga menghitam, kemudian digiling hingga halus. Hasil yang sudah halus tersebut dicampur dengan adonan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Adonan arang itu lalu dicetak pada mesin khusus untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik.
Usai dicetak, briket kemudian dipindahkan ke dalam talam untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai tekstur arang benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Arang briket sehat ini menurut Rena memiliki perbedaan dengan briket lainnya. Produk miliknya disebut memiliki keistimewaan dalam proses pembakaran, sehingga disebut sebagai arang sehat karena asap racun hasil pembakaran sampah ini tidak kembali ke arang, melainkan berubah menjadi asap cair dan ramah lingkungan. Ya gini, jadi kalau arang yang lain setahu kita kan dia cara pembakarannya arang kayu-kayu disusun, kemudian ditutup dengan daun-daunan dan tanah liat, dan dia dibakar dari bawah. Sehingga pada saat terjadi proses pembakaran tadi, zat-zat berupa getah yang ada di dalam sampah organik, ketika dia dibakar sifatnya berubah jadi racun. Nah, ketika terbakar dalam posisi seperti itu, racunnya kembali lagi ke arangnya. Tetapi kalau briket kita, dia sampah-sampah dimasukkan ke dalam tabung pirolisis, dia tidak disentuh langsung oleh api. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, asap-asapnya tadi kita kumpulkan, kemudian didestilasi, maka dia berubah sifatnya menjadi cair. Jadi asap tadi yang berbahaya atau beracun itu sudah menjadi asap cair yang nantinya asap cair kita olah bisa menjadi pengawet kayu, kemudian kita suling bisa menjadi pengganti pestisida, disuling lagi bisa menjadi pengawet makanan, bahkan bisa menjadi pengawet kosmetik. Dalam sehari, Rena bisa memproses 20 kg arang briket sehat dan mampu memasuki pasar penjualan, baik melalui online dan penjualan langsung. Rena berharap ke depannya akan hadir rumah briket lainnya, minimal 1 per kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.